Tapi ya kita harus sabar saja lah gitu. Anda sabar aja, nanti kita belajar begini, nanti pelan-pelan deh saya bilang gitu. Binus saya rasa punya potensi cukup kuat gitu. Kamu hidup seadanya, sama aja kalau orang Jawa bilang. Dia kan orang Jawa. Kamu sama aja aja. Jangan sekali-kali jadi pencuri. Yang salah bukan anak buah, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah komandannya gitu. Selalu begitu ya. Jadi itu saya pegang juga. Gitu. Jadi itu untuk empowering kembali. Salah satu bintang yang saya terima memang yang namanya Dwijasista. Oke, apa tuh Pak? Itu bintang untuk pendidikan. Oke, baik, kembali lagi bersama Binus Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya udah cari kemana-mana, akhirnya saya ketemu juga dan diberikan waktunya, dan hari ini sudah ketemu, yaitu Pak Bekti. Apa kabar Pak Bekti? Baik, terima kasih ya atas undangannya. Kelihatannya tambah seger aja nih Pak. Semangat ya. Terakhir setahun terakhir saya nggak ngelihat Bapak ketemu nih, kayaknya luar biasa nih. Umur berapa Pak? Umur 72 tahun. 72 Pak. Waduh, rahasianya apa nih Pak? Bisa? Rahasianya cuma nggak ada sih rahasia yang khusus itu nggak ada. Nggak ada, cuman ya itu hidupnya santai aja gitu. Oke. Hidup santai aja. Pokoknya apa yang bahagia ya Pak ya? Ya itu apa yang dicapai itu yang dinikmati gitu. Oke Pak. Pak, terima kasih Pak sudah mau kembali lagi ke Syahdan ya, terutama di sini, dan saya ingin berbincang-bincang banyak hal yang sebenarnya saya ingin menggali dari sisi Pak Bekti itu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan berguna. Pak, Magelang apa kabar Pak? Magelang saya udah lama enggak kesana. Udah lama setelah nenek saya meninggal terakhir. Ya sudah putus. Tahun berapa tuh Pak? Waduh, tahun berapa? Tahun 69. Oh gitu. Terakhir. Tapi Bapak sebenarnya lahir di Magelang kan? Orang Magelang. Orang Magelang asli di bawah Gunung Tidar itu. Oh, oke. Tapi semenjak 69 Bapak hijrah ke Jakarta. Saya kan ikut orang tua terus. Orang tua saya kan tentara juga, pindah-pindah juga. Oh. Nah, tunggu Pak. Pak Bekti ini kita akan gali-gali. Ternyata backgroundnya dia adalah Tentara Nasional Indonesia di angkatan. Sekarang saya terakhir di Angkatan Laut. Angkatan Laut Pak. Waduh, ternyata saya nggak nyangka seorang pendidik tetapi punya pengalaman kurang lebih 30-an tahun lebih ya Pak? 35 tahun di 35 tahun ya. 35 tahun ya. Di tentaranya sendiri Pak? 33 tahun. 33 tahun. Waduh. Oh, berarti memang Bapak latar belakangnya ini di TNI ya Pak ya? TNI, ya. Bisa cerita sedikit Pak dulu? Dulu saya itu sebetulnya enggak sengaja masuk TNI juga ya. Saya sebetulnya kan dari kecil memang sebetulnya sudah oleh bapak saya kan tentara juga. Kamu masuk tentara aja deh biar murah lah gitu kecil aja. Jadi saya mencoba waktu itu masuk ke TNI AD setelah lulus SMA. Oh, oke. Ternyata saya nggak lulus. Nggak lulus karena apa? Karena berat saya kurang. Oh, masalah berat Pak? Masalah berat doang. Jadi waktu ditimbang 49 sedang syaratnya 51. Bukannya tinggi Pak biasanya kan? Tinggi pada waktu itu masih tentara, syaratnya cuma 156. Oh, 156 pada waktu itu ya. Berat juga dihitung? Berat dihitung. Berarti ideal dong, harus berat sama tinggi seimbang? Berat sama tinggi ideal aja gitu. Gara-gara berat nggak lulus? Nggak lulus. Jadi waktu ditanya udah, Bapak kurang beratnya gitu ya. Sekurus apa Pak? Ya, bayangkan aja 49 kilo dengan tinggi 166 ya. Jadi kurus banget kan. Oh, kurus banget Pak. Nah, akhirnya gimana pada saat itu? Nah, saat itu setelah itu bapak saya udahlah kuliah aja katanya. Akhirnya saya kuliah. Dari kecil memang pengen jadi dokter juga gitu, tapi ternyata testing dokter nggak kuat kimianya juga, nggak lulus juga. Akhirnya testing di ITB yang memang lancar. Ya, jadi lancar waktu masuk ITB. Apa waktu itu? Elektro. Oh, elektro. Ya, dari masuk elektro itu saya lancar, dan setelah saya mulai kuliah itu baru kira-kira 6 bulan saya baru udah mulai dewasa nih. Oh, oke. Mulai melihat ini bapak saya kayaknya nggak mampu deh membiayai saya kuliah gitu. Nah, fortunately pada waktu itu di ITB itu ada pengumuman di dinding informasi di dindingnya jurusan. Ada penerimaan anggota Angkatan Laut, akademi, dan nanti akan dididik di ITB juga gitu. Tapi nawarinnya ke sipil Pak, maksudnya bukan perguruan tinggi yang tentara juga? Tentara. Jadi setelah itu saya testing masuk dan jadi tentara
masuk ke Surabaya itu di semester dulu. berapa waktu itu Pak? Masih Oh ingat? belum semester saya. Oh belum semester. Saya baru semester 1 di ITB-nya. Oh oke. Tapi waktu masuk ke TNI AL itu apa istilahnya ya keluar dari ITB-nya. Oh keluar. Tapi sama ITB sama AL dikirim sandwich ke ITB lagi. Gitu. Ceritanya seperti itu. Oke. Ya. Nah baru mulai dari situ. Dari Bapak masuk mulai dari pangkat Kopral Taruna sampai dengan Sersan Mayor Taruna. Nah setelah itu ITB mengadakan ujian negara. Nah itu yang untuk membekali saya untuk bisa jadi S1 tadi. Jadi S1 saya dari ITB sebetulnya gitu. Oke. Sekarang ini Bapak di dunia pendidikan Pak? Iya. Betul ya? Betul. Bidangnya apa Pak? Saya lebih banyak kalau background saya lebih kuat di database sebetulnya. Database. Tapi karena saya di jurusan teknik informatika, maka saya banyak ditugasi di software engineering yang masih satu nada lah ya. Software engineering. Jadi saya banyak mengajar di bidang-bidang itu. Tapi ada saya kan mengajar di beberapa kampus dulunya juga. Itu menugaskan saya mengajar ilmu manajemen juga gitu. Jadi sekarang banyak itu. Nah, saya mau kaitkan tadi Pak dengan tentara sama pendidikannya Bapak nih. Sekarang lebih banyak ke IT Pak. Yang terakhir yang Bapak ngajar di database. Waktu di Angkatan Laut Pak, Bapak ngurusin apa Pak? Di Angkatan Laut saya ngurusin pusat informasi tentang banyak itu ada tentang personel, tentang logistik, tentang keuangan yang seperti itu kan saya kerjakan semua aplikasi-aplikasinya. Di awal itu orang baru sedikit ya. Oh, berarti di Angkatan Laut sendiri banyak. Bapak memang dekat dengan teknologi ya Pak? Memang, saya memang boleh dibilang setelah saya mengikuti pendidikan komputer, saya dikerem istilahnya gitu. Oh gitu. Dimasukkan dalam apa? Pada saat itu ilmunya kan tadi Bapak di ITB masuk elektro gitu ya. Nggak kepake. Nah, keilmuan dari yang komputernya itu sendiri kan saya selama ini kan kursus terus saya. Tiap beberapa bulan itu saya selalu, karena di Indonesia kan masih jarang ya yang mengadakan kursus komputer gitu. Saya hampir tiap tahun itu dikirim oleh kantor untuk belajar programming, belajar semuanya di luar. Jadi saya keliling dunia. Jadi selama di pekerjaan dalam hal ini di Angkatan Laut ya Pak ya. Oh Bapak menggali semua dan kesempatan untuk belajar di dunia komputer, teknologi. Yang terakhir kan S2-nya di Montreal juga gitu. Oh selama 3 Pak ngerjain apa Pak? Yang paling seru Pak di TNI? TNI. Bapak ini intelijennya negara? Enggak. Enggak ya? Saya banyak di admin saja istilahnya gitu. Di admin banyak saya, tapi ya banyak juga korban-korban yang terjadi pada waktu itu, karena misalnya ya administrasi kan masih kacau balau. Jadi itu yang saya sangat berkesannya. Dan pada waktu itu banyak kehilangan uang negara dan sebagainya yang tidak jelas. Apakah dicuri orang, apakah apa tidak jelas. Pokoknya uang itu hilang setiap bulan kira-kira 1 miliar. 1 miliar rupiah setiap bulan. Nah, itu dengan programming sederhana aja, ilmu komputer yang sangat sederhana, itu ketemu permasalahannya. Berarti kontribusi Bapak terhadap negara ini luar biasa mungkin pada saat itu. Ya alhamdulillah, saya punya penghargaan juga apa Pak yang Bapak? Ada bintang yang paling tinggi, bintang Nararya saya punya. Iya. Wow. Ada. Tapi bintang yang lain ada 5, itu ada bintang. Itu nggak semua orang bisa dapat loh Pak. Ya nggak tahu juga, banyak yang dapat lah. Ya kalau kita lihat negara memberikan penghargaan berarti kan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi buat bangsa ini besar kan? Gus Dur, yang dari Presiden Gus Dur dan satu dari Presiden Megawati kalau nggak salah ya. Oh masih di zaman itu ya. Ya. Terakhir mau keluar aja sudah. Terakhir 33 tahun berarti Bapak sempat tahun berapa waktu itu? 2004. Oh 2004 Bapak sudah menyelesaikan. Sebetulnya saya waktu itu dalam langkah promosi sebetulnya. Jadi sudah diincar sama Angkatan Laut. Ini harus megang pusat datanya yang tertinggi gitu istilahnya. Tetapi saya kan udah di BINUS. Nah masuk tadi Pak, bicara tentang BINUS ya. Ya dalam hal ini apa yang memotivasi Bapak untuk Bapak akhirnya terjun ke dunia pendidikan Pak? Ini kan sangat berbeda Pak. Gitu. Kalau pendidikan sendiri sebelum saya bergabung dengan BINUS, saya sudah lama mulai membina pendidikan di UPN Veteran Jakarta waktu itu. Saya dengan teman-teman waktu dulu membentuk barangkali sekolahan pertama di Jakarta yang atau di Indonesia malah
yang membuat pendidikan komputer sebelumnya BINUS. Jadi BINUS Kiai Tapa itu belum ada. Kita sudah mulai mengadakan kursus ahli madya. Jadi itu waktu itu, jadi saya mulai senang. Dan ternyata ilmu programming pada waktu itu ya, saya menguasai beberapa bahasa waktu itu. Ada 3-4 bahasa yang saya, dan itu rupanya berguna untuk anak-anak didik kita gitu loh. Gitu. Jadi mulai dari situ saya senang ngajar, pokoknya senang ngajar. Jadi pada waktu saya di kantor itu kan jam kerjanya sampai jam 2 doang. Sehingga sore hari itu saya kosong. Tapi masuk jam 7 pagi kan? Jam 7 pagi. Iya, pagi kan. Apel siang jam 2. Jadi saya waktu bergabung dengan BINUS, setelah itu diminta oleh Bu Widya ya. Saya udah sempat nolak sama Bu Widya. Bu, saya masih TNI, Bu, masa mau dikasih jabatan begitu? Enggak, nanti gampang lah, urusnya belakangan kan ya. Bu Widya bilang begitu. Dan akhirnya ya sudah gabung aja, dan ternyata ya enjoy lah gitu ya. Enjoy. Tahun 81, ya kan kalau ATK 81. 86 gabung. 86 gabung. Ya, ATK 83 atau 82. Iya. Oke. Nah, dari situ Bapak udah mulai jadi enjoy. Enjoy terus Bapak juga akhirnya sampai sekarang dengan BINUS. Bahkan saya kan 13,5 tahun kerja di 2 kantor. Pagi di Devhan atau di TNI AL, sore di BINUS. Nah, kerja saya di BINUS waktu itu, saya memang minta izin Bu Widya jam 2 sampai jam 9 malam. Jadi selama 13,5 tahun saya kerja sampai jam 9 malam. Jangan itu ya, enjoy dengan pendidikan itu. Ya, betul. Berarti memang jiwa pendidik nggak Bapak tahu juga dari mana, saya nggak tahu. Cuma enjoy aja gitu ya. Iya, dan Bapak senang gitu ya. Senang. Iya, kalau enggak kan ya nggak semua orang juga kan enjoy dengan pendidikan juga sih gitu. Wah, luar biasa nih Pak. Bahkan pada waktu saya mau dipromosi setelah terakhir pangkat saya itu, saya masih punya waktu 2 tahun waktu itu. Mau dipromosi sebetulnya oleh AL. Tapi saya harus ikut ke Armada. Saya masih di BINUS kan, saya kan. Masa dekan tak tinggalin gitu aja gitu. Iya. Betul. Berarti kan Bapak 33 tahun di TNI, 35 tahun di BINUS. Berarti kan kecenderungan paralel itu selalu ya Pak? Hampir 15 tahun. 15 tahun paralel terus ya Pak. Bapak terakhir itu kan saya kenal Bapak itu, Bapak sebagai dekan kan? Terakhir. Ya, artinya saya kenal Bapak waktu itu dekan ya kan, fakultas di manajemen ekonomi ya kan ya? Ekonomi, kemudian fakultas teknik, kemudian direktorat 1 tahun, kemudian 2 tahun kajur teknik informatika. Gitu. Iya. Terakhir saya Bapak di kajur teknik informatika ya. Iya, terakhir. Pengalaman apa Pak yang menarik Pak? Atau hal yang mungkin berbeda antara TNI dan saya kira kalau BINUS sudah jelas ya. Sudah jelasnya itu gini, BINUS itu selalu inovasinya baru terus gitu ya. Saya yang melihat seperti itu. Dengan segala macam kesulitan dan selalu berhasil, itu yang saya melihat itu. Ya, kalau misalnya saya bandingkan ya, saya kerja di TNI AL bikin aplikasi itu 1 tahun, jadi itu biasa. Tapi di BINUS enggak, time frame-nya bukan 1 tahun. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu yang saya tantangannya sangat berat itu. Tapi ya itu ya, banyak hal yang seperti itu. Mungkin susahnya di mana Pak? Pak Haris susahnya. Ada yang merasa apa di saat susah itu waktu itu apa Pak? Enggak. Kalau susah sih enggak, cuman mungkin ya bawaannya kalau sudah kerjaan deadline itu kan stres bawaannya itu aja. Ya, tapi biasanya kalau waktunya sudah selesai juga leganya bukan main, senangnya bukan main gitu. Salah satu contoh Bu Widya untuk membentuk fakultas ekonomi ya. Itu kan yang pertama kita mau bikin. Itu Bu Widya ngasih waktu saya cuma 1 minggu. Membikin buku katalog dan sebagainya yang mau diajukan ke Dikdik. Nah, itu saya kerjakan dalam waktu mungkin 2 minggu, mungkin enggak 1 minggu. Akhirnya 2 minggu dan selesai, dan surprise-nya itu saya kan tidak berharap. Saya kan cuma dikasih tugas Bu Widya gitu ya. Pokoknya tugas saya selesaikan, nanti kalau saya submit ke Bu Widya. Ternyata begitu turun universitas, Bu Widya dengan simpelnya ngomong, Pak Bekti pegang sekalian fakultas ekonomi. Aduh, saya bilang, Bu, saya masih dinas Bu, katanya. Enggak, gampang, nanti saya ganti kalau perlu apanya. Itu yang saya terkesan. Justru tantangannya di situ ya Pak ya? Iya. Binus banyak tantangan gitu ya. Tapi kalau bukan tipikalnya Pak Bekti dan punya jiwa pendidiknya ini luar biasa, saya yakin itu nggak akan diambil Pak.
Apa sih yang melatar belakangi Bapak? Ya artinya ya Bapak ya dari sisi pengabdian apalagi yang kurang buat negara ini gitu ya kan? Ya itu kadang-kadang sendiri saya bingung ya, kenapa saya begitu ngejar kerjaan gitu istilahnya gitu. Bapak punya cita-cita apa sih Pak? Apa mungkin Bapak ingin, kalau di TNI Bapak saya yakin juga bagaimana memberikan sumbangsih terhadap negara ini. Apakah Bapak juga ingin memberikan sumbangsih di pendidikan buat negara ini Pak? Ya tadinya ya seperti itulah, saya memang kelihatannya passion saya memang di situ gitu loh. Ya saya passion, saya senang bertemu teman-teman yang muda-muda ini gitu ya. Senang juga saya memberikan ilmu saya, bahkan saya cerita tadi bahwa saya bimbing mahasiswa pun boleh dibilang kan waktu itu kan ya boleh dibilang ngapain sih bimbing capek-capek sampai jam 9 sampai jam 10 malam gitu ya. Ya itu aja, saya cuman simple aja kok. Saya memang pengen sharing, pengen yang seperti itu membuat rasa puas buat saya gitu. Wah, luar biasa Pak. Gitu. Ini yang saya kangen sama Bapak untuk cerita-cerita seperti ini sih Pak. Oke Pak, kalau dari sisi keilmuan berarti Bapak spesifik keilmuan bidang Bapak yang memang dan sampai sekarang ini saya kan terus lengkap. Diberikan kontribusinya apa sih Pak? Kalau ilmu komputer saya kan lengkap, mulai dari operator pun saya pernah saya pegang gitu loh. Operator, analis, desainer, programmer. Akhirnya menjadi manajer di TNI AL juga bidang itu semua. Semua manajer pernah saya pegang. Orang lain paling 2, saya semuanya udah saya pegang gitu. Ya. Kalau dari sisi yang paling, kan tadi Bapak bicara database, bicara apa tadi ya, bagaimana pembuatan aplikasi segala macam. Sampai sekarang keilmuannya tetap konsisten atau mungkin ada pengembangan? Sekarang saya lebih, karena bidang programming kan sudah jauh di belakang gitu. Saya kemarin dikasih tugas oleh teman-teman SEC juga, Pak Budi tolong bantu ini katanya. Saya agak sulit karena saya kan udah nggak memprogram hampir 40 tahun. Iya betul. Ya jadi kalau bidang yang lain silahkan saya kasih tugas, saya kerjakan deh yang lain. Tapi kalau ini juga dipaksa, saya sudah tantang tuh Pak Fikri. Kalau Bapak menugaskan saya kerjakan, saya bilang gitu. Jadi enjoyment aja lah. Iya. Enggak, makanya kayak waktu latar belakang saya juga kan pendidikan S1-nya sistem informasi atau dulu manajemen informatika Pak. Sempat dapat belajar tentang bahasa pemrograman Pascal gitu ya Pak ya. Nah kalau lihat dari kondisi sekarang segala macam ini kan berkembang terus Pak. Ya. Menurut Bapak sejauh mana sih Pak perkembangan teknologi ini yang luar biasa? Kalau mungkin lihat pelajari ilmu sekarang ya memang begitu kompleks ya, sesuai dengan environment kita sekarang. Betul. Sangat kompleks dan teknologi juga begitu, sangat kompleks. Jadi nggak mudah kita, ya angkatan saya terutama ya, mengerti bahwa suatu teknologi itu jalannya kayak apa aja, kadang-kadang dibayangkan sulit. Nanti tantangan saya sekarang gitu ya. Saya diminta misalnya untuk misalnya yang paling simpel aja, suruh mengajar programming Java. Kalau saya baca Java, ini apa sambungannya gitu loh. Seperti itu yang kadang-kadang membuat kita ya tertantang juga sih. Betul. Ya artinya ya benar-benar harus mengikuti, harus up to date terus ya Pak ya. Bukan berarti di zamannya menguasai ya, di sekarang ini ya justru kalau tidak mengikuti perkembangan yang ada ya akan kesulitan juga ya sulit, Pak ya. Contoh kemarin ada mahasiswa skripsi saya, ya ada 4 kelompok atau ada 1 orang yang sendirian. Ternyata dia kesulitan untuk membangun, bolak-balik saya kembalikan skripsi. Nah, ternyata dia angkatan yang sudah kuliah selama 17 semester. Jadi memang buat dia mungkin sulit gitu. Tapi toh saya kan bisa memberikan arahan, ini harusnya gini, tinggal baca ini, tinggal gitu aja. Tapi kelihatannya buat mahasiswa juga sulit itu kalau tidak ada motivasi juga gitu loh. Itu contoh yang paling simpel ya. Bagaimana kita harus mengejar ilmu gitu atau mengejar teknologi lah istilahnya, level of teknologi dari sekarang ya. Ya kalau memang itu nggak mau dikejar ya sulit gitu ya. Iya betul Pak, betul. Apalagi sekarang gini, kalau saya ketemu dengan anak-anak SMA sekarang gitu ya, dia kalau misalnya ditanya, kalau dulu kita tahu gitu ya, atau enggak langsung to the point, Pak saya mau belajar komputer gitu ya, ya udah masuk jurusan komputer gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak nanyanya beda Pak. Iya betul. Nanya begini, Kak,
kalau saya mau bikin aplikasi Gojek, kuliahnya apa Pak? Nah, konteks pertanyaannya udah beda Pak. Betul. Jadi dia ingin menjadi apa dulu kaitannya dengan pembuatan aplikasi apa gitu yang sekarang ini lagi tren, yang mungkin orang pengen tahu, baru dia nanya kuliahnya apa Pak. Iya, betul. Itu terjadi dan kita pikir, waduh, ini benar-benar kita harus menyesuaikan Pak. Betul. Bapak melihat hal itu gimana Pak sekarang Pak? Ya itu. Dengan anak-anak sekarang nanyanya begini Pak. Iya, pendekatan saya kalau mahasiswa sih, kalau mahasiswa sih agak lebih mudah ya, karena dia sudah mengikuti kuliah yang panjang gitu. Tapi kalau anak-anak semester 1 itu kadang-kadang kan lucu-lucu pertanyaannya. Ya, tapi ya kita harus sabar saja lah gitu. Anda sabar aja, nanti kita belajar begini, nanti pelan-pelan deh saya bilang gitu ya. Jadi kita akhirnya pendekatan saya lebih ke orang tua gitu ya. Orang tua, sebagai orang tua itu harus benar-benar dilaksanakan. Kan banyak teman-teman kita dosen yang ngajarnya juga main keras juga gitu ya. Itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa itu sama sekali nggak akan gagal. Berarti Bapak punya cara sendiri. Dengan jadi, bahwa sekarang mungkin pengajar atau siapapun yang memberikan sesuatu kepada mahasiswa atau anak didik, tidak hanya sekedar dia jadi tidak tahu menjadi tahu ya. Justru mungkin ada unsur bukan unsur sih, sifat orang tuanya itu sendiri ya Pak ya. Harus nah, kita Bapak punya cara atau biasanya seperti apa Pak yang sekarang ini Bapak? Ya gitu. Ya kembali kita sabar. Kadang-kadang saya bukan tidak marah ya. Anak-anak skripsi atau anak-anak mahasiswa, saya kalau buka ini kan semua saya buka. HP saya itu terbuka untuk mahasiswa kelas maupun skripsi. Jam 10 malam masih WA aja. Pak ini gimana Pak katanya gitu. Nah, itu ya kita mesti maklum. Iya. Mesti maklum. Itu karena kita orang tua tadi ya. Iya. Mesti maklum bahwa dia memang butuh banget sama kita. Dan memang dia ada di dunia rimba yang begitu complicated ya. Yes, betul Pak, betul Pak. Tapi memang dunianya udah seperti itu ya Pak. Ya. Tinggal kita mau menyesuaikan atau tidak gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan ya kembali lagi sih gitu ya. Kalau misalnya nanti dia tidak merasa bahwa dosen ini tidak membantu saya hanya gara-gara mungkin tidak menjawab dengan cepat atau mungkin waktunya berbeda gitu kan. Bahkan itu jadi masalah kan Pak gitu ya. Sedangkan pendidikan itu sekarang ya tadi yang Bapak sampaikan pendekatan pribadi lebih penting. Betul. Waduh. Jadi banyak PR nih Pak gitu ya untuk pengajar sekarang nih gitu. Iya dong. Iya dong. Itu ya. Dari hal yang mungkin Bapak lakukan sekarang Pak, apa sih Pak yang mungkin Bapak belum capai atau mungkin Bapak punya keinginan baik di keilmuan Bapak yang sekarang ini gitu ya, atau mungkin ada tujuan hidup yang mungkin Bapak ingin? Saya sudah merasa mungkin karena ya udah tua gitu ya. Enggak lah, tua kan fisik Pak. Enggak. Semangat mah harus muda katanya kan. Tapi saya memang sudah tidak punya capaian yang terlalu tinggi lah istilah saya. Tapi ya mungkin sekarang judi aja, bina anak-anak mahasiswa aja, begitu yang gitu-gitu aja. Jadi itu aja supaya mereka juga merasa ada yang bisa ditanyain sebagai orang tua begitu ya. Ya kadang-kadang mereka bicara juga tidak hanya masalah pelajaran aja, masalah pribadi juga, ngomong juga sama saya gitu. Walaupun terus terang aja saya mungkin agak sedikit koreksi, Binus ya. Kita punya mekanisme akademik advisory ya. Terus terang aja saya merasa itu nggak jalan, nggak terlalu jalannya itu masih perlu dirubah formatnya. Ya. Karena kalau saya ngundang mereka nggak datang juga gitu, karena nggak merasa butuh. Jadi ya akhirnya saya kan larinya ke anak-anak yang memang butuh saya gitu. Ya lebih banyak gitu, gitu ya. Ya kalau bimbingan kan hampir 30-60 orang, tapi kalau saya ngundang paling 4-5 orang yang join ya. Mungkin itu aja yang saya mungkin share juga sama Pak Haris bahwa bimbingan akademik mungkin formatnya udah bagus, perlu di-improve lah ya. Untuk perlu dirubah lah. Bagaimana supaya bisa membuat mekanisme mahasiswa pasti hadir gitu. Gitu. Karena itu penting loh. Akademik advisory ya. Ya itu aja. Nah, kaitannya dengan mungkin yang teknologi tadi ya Pak ya. Bapak melihat dan Bapak punya harapan sih enggak, walaupun mungkin harapan-harapan itu ada ya, tapi kan bukan Bapak yang mau mengeksekusi ya. Kaitannya dengan keilmuannya Bapak yang mungkin
Bapak ini sekarang atau memang sekarang ini Bapak tekuni gitu ya? Iya. Kalau saya lihat ya memang sejak saya lulus S2 juga gitu, saya udah merasakan kita selalu ketinggalan 10-15 tahun. Mungkin sekarang lebih pendek ya mungkin. Tapi apapun kita selalu ketinggalan. Nah, itu yang saya ingin kita setara lah dengan mereka gitu lah ya, dengan orang-orang bule, orang-orang bahkan orang-orang China sekarang ya. Sekarang mereka kan maju banget gitu. Saya ingin ya generasi yang di bawah kita itu bisa seperti itu gitu loh, paling nggak mengejar ketinggalan itu lebih cepat gitu loh. Tapi kita punya potensi Pak. Kalau Bapak melihat anak-anak didik Bapak gitu ya. Kalau BINUS saya rasa punya potensi cukup kuat gitu loh. Ya. Apalagi dengan interaksi kita kan sekarang juga cukup luas dengan beberapa lembaga yang ada di BINUS. Oke. Ya, sebenarnya menarik Pak. Yang mungkin saya mau gali-gali lagi tentang Bapak itu sendiri gitu ya. Bapak punya moto hidup gak sih Pak? Moto hidup sampai akhirnya Bapak nih tetap awet semangat muda gitu ya. Bukan awet muda, awet semangat muda gitu ya. Bukan semangat awet muda, cuman karunia Tuhan lah, saya nggak tahu juga. Tapi gini ya, saya tuh dari keluarga yang mungkin juga sederhana gitu ya. Bapak saya walaupun TNI juga, tapi hidupnya sangat sederhana. Kalau boleh Anda tahu, bapak saya pensiun nggak punya TV aja nggak punya gitu, dengan gaji 3.000 perak gitu. Jadi saya mengikuti beliau itu memberi saran satu pesan yang saya selalu saya ingat, kamu hidup seadanya, samadyo kalau orang Jawa bilang, dia kan orang Jawa, kamu samadyo aja, jangan sekali-kali jadi pencuri. Itu saya yang saya pegang itu. Jadi hidup simpel itu penting, hidup simpel itu penting. Jadi kita akan tidak istilahnya tertekan dengan ya kebutuhan, dengan lingkungan, dengan mungkin dorongan-dorongan lain yang mungkin tidak sehat gitulah. Itu aja yang saya pegang sih dari orang tua saya gitu. Iya. Apa yang Bapak lakukan 33 tahun kan memberikan kontribusi buat bangsa ini ya. Dalam hal pendidikan juga. Apakah itu juga salah satu penerjemahan dari empowering sendiri Pak? Oh iya secara langsung pasti ya. Menurut apa yang Bapak lakukan sebenarnya sih? Ya mungkin tidak sengaja ya, tapi saya rasakan kalau saya menghadapi mungkin dua sisi ya. Anak buah saya yang mungkin sehari-hari hidup sama saya itu merasa saya itu bapaknya dia gitu. Gitu. Dan kalau dia salah ya kita lindungi. Kita kalau perlu pendidikan di tempat saya dulu itu juga gitu. Yang salah bukan anak buah, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah komandannya gitu. Selalu begitu ya. Jadi itu saya pegang juga gitu. Jadi itu untuk empowering ke mereka gitu. Jadi mendorong mereka untuk tetap salut sama kita. Jadi penghargaan yang mereka berikan ke kita tuh yang akhirnya akan membuat dia akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Itu yang saya lihat dari anak buah. Nah, saya coba terapkan di kampus juga seperti itu gitu. Di kampus BINUS itu saya selalu ya mudah-mudahan mereka mencontoh lah. Ya semangat. Jadi bahkan kadang-kadang di awal kuliah saya bilang, saya selalu cerita juga yang kita omongin hari ini, saya cerita di kelas itu selalu saya ambil 4 jam 20 menit bahwa saya dulu gini untuk memberikan dorongan juga untuk mahasiswa kita gitu loh. Itu empoweringnya Bapak? Ya, empowering saya gitu. Oke, luar biasa Pak. Nggak semua orang loh Pak bisa kayak seperti Bapak. Insya Allah. Iya, kadang-kadang kita juga melihat bahwa ya Anda butuh saya butuh Anda, selesai gitu ya. Tapi setelah itu apa gitu kan? Bapak pernah dapat kontak dari anak-anak didik Bapak? Oh banyak. Bahwa Pak saya berhasil, terima kasih. Ya walaupun mungkin Bapak tidak mengharapkan itu ya Pak. Salah satunya mungkin Anda kenal. Siapa? Pak Hani. Oh, Pak Hani Santoso? Iya, Hani Santoso salah satu murid saya. Pak, ternyata yang diomongin Bapak dulu bener katanya. Dan memang banyak ketemu dengan alumni baik di Australia, saya waktu dikirim Bu Widya ke Australia ketemu banyak. Di Singapura bukan main tuh, kalau saya jalan-jalan waktu itu masih senang jalan-jalan ya. Itu ke Singapura itu pasti aja di jalan ada yang manggil-manggil Pak Bukti. Di Eropa juga banyak ya, di Jerman banyak alumni kita ya. Mereka cukup dan kadang-kadang bos saya datang ke cuman yang diceritakan saya, Pak Bapak kan bosnya Pak Bukti ya, kan masih ingat ya seperti itu. Jadi mungkin ya itu empowering. Jadi kedekatan kita dengan
lingkungan kita atau anak-anak kita itu perlu dibina dan tentu saja disesuaikan dengan model-model yang sekarang ada. Jangan ilmu yang dulu kita miliki jangan dipakai ya. Kalau zaman saya waktu kecil kan bapak itu modelnya dipukul gitu ya. Iya, Sekarang betul, udah nggak cocok. Udah, Nggak cocok, ya. Iya. Sekarang dengan omongan keras saja mungkin anak-anak nggak terima. Udah, betul Pak, betul. Nggak terima. Anak-anak Betul. sekarang nggak terima. Iya. Iya. Ya kalau di kelas pun juga kan kalau ya apa namanya dulu dengan sekarang udah berbeda. Beda-beda. Pak. Iya, kalau dulu mah diem gitu kan, nulis gitu. Sekarang Pak boro-boro Pak. Ada lihat handphone, ngajar, dengerin. Hebat loh Pak anak-anak sekarang tuh multi processing. Saya pikir waduh nyatet aja udah langsung foto Pak, nggak ada catat-catat gitu lagi ya, Pak foto gitu ya. Ya itu yang mungkin terjadi. Mungkin yang agak menyedihkan ya di ujian-ujian sekarang, apalagi yang online sekarang itu plagiarisme cukup tinggi loh. Itu yang saya juga agak cemas tuh. Jadi mereka tidak segan lah istilahnya itu, bahkan tidak malu gitu ya, menyontek literatur atau reference tanpa memberikan tanda kutipannya atau bagaimana. Bahkan boleh dibilang dia copy and paste kemudian pakai Google Translate jebret masuk dan itu hasilnya akan kacau balau ya gitu ya. Jawabannya tidak benar karena Google Translate kan jelek. Itu yang saya mungkin agak prihatin juga saat ini. Ya mungkin kita perlu cari formulanya juga ya. Betul. Formulanya supaya mereka lebih inovatifnya lebih banyak lah gitu ya. Iya makanya mungkin di saat kondisi COVID sekarang kan juga mungkin ini kebiasaan yang semua orang juga ya kebiasaan baru dalam arti harus menyesuaikan secara cepat kan Pak ya. Betul. Contohnya waktu kita awal-awal COVID pun kan harus dipaksa untuk belajar online dan semua orang tidak siap Pak gitu loh. Tidak siap dalam arti dari sisi kesiapan teknologi, peralatan, behavior atau cara kita menyampaikan materi itu kan sesuatu yang ya sulit bahkan tadi yang Bapak concernkan sekali ketika belajar, ketika dia datang ke kampus dia banyak yang dia tanyakan dan banyak referensi mungkin Pak. Kalau sekarang ya keterbatasan akses walaupun dia bisa mendapatkan sesuatu dari internet dengan bebas, tapi kan dia butuh advice juga apakah ini boleh atau tidak boleh yang ini sekarang tadi yang akhirnya semua jadi instan gitu ya. Ya mungkin dari satu sisi positifnya kemandirian belajar itu tidak hanya sekedar dia bisa atau mampu belajar, tapi kemandirian yang bertanggung jawab kali ya Pak ya, yang mungkin itu perlu ditingkatkan ya. Apa Bapak melihat kondisi sekarang ini akibat dari yang tadi Bapak akhirnya keluh kesahkan dalam arti waduh ini harus melakukan sesuatu yang dari situ kan. Kalau sekarang itu kan kesannya kan orang belajar di rumah stres gitu ya. Kalau dari perspektif psikologis gitu ya, wah semua pada stres karena belajar harus di rumah menggunakan Zoom, tidak ada interaksi secara langsung gitu loh. Tapi ternyata kena juga ke bagian di mana tadi ya Pak, masalah kualitas dari sisi tadi ya pembuatan materi atau pembelajaran itu sendiri. Betul. Saya kira memang begitu ya. Jadi kita perlu cari celah-celah juga bagaimana supaya hal-hal yang seperti ini bisa kita paling nggak minimize lah. Minimize dulu, mungkin pelan-pelan gitu ya. Dan nanti kita bisa arahkan mereka untuk tidak hanya sekedar copy paste tapi juga harus bisa mulai melakukan pendalaman dan mungkin memberikan suatu value yang bisa dia angkat dari mereka sendiri gitu. Seperti itu. Artinya kan mungkin ini kejadiannya kan hampir semua di perguruan tinggi ya Pak ya. Dalam hal ini kan. Ya mungkin karena Bapak juga di tempat yang Bapak sekarang ini gitu ya. Tapi kan Bapak mungkin juga punya teman juga di teman-teman perguruan tinggi lain ya. Apakah itu juga memang hal yang memang terjadi ya Pak ya? Oke. Di banyak universitas terjadi. Iya, itu kan yang mungkin ya baik dari pemerintah kita pun juga kan ya ini menjadi sesuatu yang tantangan sih. Tantangan juga ya Pak ya. Tantangan. Waduh, ya artinya kita semua tidak hanya sekedar diam saja, tapi kan ayo bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Wah, sejauh ini ada hal yang mungkin
mau dilakukan Pak? Ya di kondisi pandemi ini. Saat pandemi memang agak aneh. Saya dengan usia saya yang 72 ini kadang-kadang memang berdekatan orang aja udah takut sekarang itu. Iya Pak. Takut. Zero trust Pak katanya. Ya walaupun saya bilang, wah saya juga nggak peduli lah, udah tua ini. Saya bilang. Tahu nggak kemarin anak saya satu keluarga kena. Oh gitu. Iya. Oh. Dan saya sampai hari ini tidak boleh menengok dia gitu. Oh. Gitu. Jadi memang ya kita harus terima juga dulu lah. Sekarang kita lihat perkembangan barangkali dengan gerakan pemerintah sekarang 1-2 tahun mudah-mudahan berlalu lah gitu ya, itu aja. Dan nanti baru kita mungkin mulai berpikir yang mana ya, kalau masih dikasih umur gitu istilahnya, berpikir yang lebih maju lagi lah gitu ya. Iya. Oke. Wah. Ya kalau dilihat dari ya semua orang pasti lah Pak ya. Takutan, apalagi mungkin dengan kondisi-kondisi yang sekarang, yang dulu kita tidak mengenal siapa tuh kena COVID, sekarang kayaknya wah si ini kena sih. Iya kena. Udah mulai. Iya. Itu ya Pak ya. Iya. Ya kalau kita lihat juga pemerintah kan juga udah berusaha keras gitu ya. Bahwa tidak hanya proteksi dari eksternal kan, juga kita juga sendiri juga menjaga, dan bahkan mungkin ya kita akan kembali lagi kepada Tuhan juga Pak gitu ya. Semuanya kan semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala gitu ya Pak ya. Oke. Ini sebenarnya banyak hal yang mau saya gali Pak. Ya saya yakin juga saya nggak mau nahan-nahan Pak Bekti lama-lama nih karena kondisi sekarang ini juga. Mumpung jalan-jalan. Mumpung jalan-jalan. Tadi saya menarik sih dari apa yang tadi Pak Bekti sampaikan juga ya, bahwa memang ya di satu sisi ketika kita mau dan ini menjadi tantangan, dan tantangan itu juga menjadi satu opportunity buat kita, ya kenapa enggak kita jalankan apa ya. Bapak menjalani dengan Bapak juga memberikan kontribusi buat negara melalui keterlibatan dalam TNI itu sendiri, bahkan di pendidikan pun juga ini tujuannya sebenarnya untuk memberikan kontribusi buat negara ini Pak. Betul. Saya yakin ini sesuatu yang mungkin semua orang nggak bisa dapat kesempatan ya Pak ya. Bisa sharing. Iya. Dan Bapak harusnya ya sebagai pahlawan bangsa Pak. Jangan. Iya Pak. Nggak kuat nanggungnya. Nggak kuat. Ya. Iya, dan ya di satu sisi pendidikan pastikan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memberikan sumbangsi buat negara ini. Salah satu bintang yang saya terima memang yang namanya Dwija Sista. Oke, apa tuh Pak? Itu bintang untuk pendidikan. Oh gitu. Iya, jadi di lingkungan saya pun saya juga dapat bintang itu satu. Wah. Ya, kalau nggak salah dari Gus Dur atau dari siapa? Oh gitu Pak. Wah ini saya bangga Pak, terus terang Pak. Ya. Ini saya belum pernah dengar loh Pak. Kalau saya nggak duduk bareng di sini sama Bapak, saya nggak akan tahu cerita-cerita itu Pak. Ya. Makanya saya selalu di dalam podcast ini Pak, selalu mendapatkan cerita-cerita yang belum pernah diceritakan Pak. Cerita yang di luar iya Pak. Ilmu. Ya kalau kita ketemu kan selalu bicaranya ya pekerjaan, bicara tentang kapan itu selesai. Iya, kapan itu selesai. Targetnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di belakang itu ternyata sesuatu yang luar biasa besar Pak. Nah itu Pak, saya hari ini beruntung Pak, bisa ketemu Bapak. Insya Allah. Ya. Sehat-sehat terus Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Salam buat keluarga juga. Iya betul. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan kita juga. selalu sehat-sehat semua ya. Iya, di situasi yang sekarang ini juga orang penuh dengan keprihatinan juga Pak. Tapi kita yakin ya Pak ya. Oh ya. Kuncinya katanya bahagia Pak. Bahagia. Itu yang ada di Bapak. Dan bahagia itu karena simpel. Dari saya situ aja pegangannya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai sama-sama. Thank you.